Sehingga pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjut dengan taklim. Kemudian salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyimak apa yang disampaikan guru kita, marilah terlebih dahulu kita doakan anak istri kita, orang tua kita, guru kita, serta keluarga kita, juga kerabat kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan
Selanjutnya wahyu baru Yusuf dan kalau bisa diperintah anak-anak, baik anak-anak laki ataupun perempuan, yang anak tersebut masuk kepada mumayyiz. Pengertian mumayyiz adalah bahasa Sunda hidam. Mumayyiz hidam. Pengertian mumayyiz adalah bila yasor yakul wa yasrobu wa yastaki wahda. Anak tersebut makan sendiri, minum sendiri, tidak disuap oleh orang tua ataupun dibantu. Bahkan bisa mensucikan dalam artinya istinja, membersihkan kotoran diri sendiri. Itu dikategorikan adalah mumayyiz. Ngombe sorangan, terus hijau, ngombe sorangan, ngombe sorangan. Itu kategori mumayyiz. Wajib diperintahkan anak-anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, bahkan istinja sendiri, diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Jadi intinya wajib kepada orang tua, baik bapak ataupun ibu,
bijami syurutiha, dan harus memerintahkan untuk melaksanakan suatu tersebut beserta syarat-syarat. Jadi ada pelajaran segala macam peringatan kepada anak tersebut melaksanakan sholat. Jangan asal saja melaksanakan. Adanya rukuk, sujud, harus ada peringatan sekaligus ada didikan untuk melaksanakan sholat. Wa yudrabu darban barumbar wujuban di asli, maka anak manakala anak tersebut sudah umur 10 tahun tapi anak tersebut lalai untuk melaksanakan sholat ataupun meninggalkan sama sekali sholat, maka bisa, artinya anak tersebut dipukul oleh orang yang tadi, bapak ataupun ibu ataupun kakek nenek ataupun orang yang diwasiatkan, dititipkan dengan catatan guerombari, pukulan itu jangan sampai membekas, ada bekas, ya. Nah, apalagi kan sekarang kan ada perlindungan anaknya, gitu. Jadi anak baik dicepret oke pedul sapunya selipih itu kan udah membari, ya. Maksud dari pelaksanaan tersebut adalah supaya anak tersebut mewanti-wanti ataupun mengingatkan betapa pentingnya sholat. Manakala anak tersebut sudah masuk kepada usia 10 tahun. Bil hadis sahih, kalau ayat ada hadis sahih, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadhibu 'alaiha." Mulu perintahlah oleh kaum sekalian supaya anak-anak disolati, melaksanakan sholat tidak balagha sab'a sinin, manakala anak tersebut sudah masuk pada usia 7 tahun. Wa idza balagha asharu sinin, manakala anak tersebut sudah masuk kepada usia 10 tahun, fadribu alaihi, pukulah ataupun ada semacam pukul itu jadi tegur pulang dengan melaksanakan meninggalkan sholat tersebut atau meninggalkan sholat tersebut, tapi dengan catatan guerombari, pukulan tersebut tidak mengakibatkan memar ataupun ada bekas. Dapat dikutuk ya nama barinya gitu. Tapi zaman bola menunggunya, badul urang ingat zaman bola. Bola teh kieu. Sok dinaon, sok diencar, sok sia lamun salat. Sia sukan beladahan imam. Begitu ge kalah budak mah. Sieun, Pak. Iya, bola. Luka budak ayeuna kitu henteu. Dari beredar mah mau dia sorakan bar kitu bilang enak mah. Bola mah ada terlalu duit. Ada semacam itu ya. Berapa kali pukulan? Ya, berapa kali pukulan? Dapat perutkan paham ataupun keterangan di sini salah satu rotin 3 kali. Ya, harus gitu. Jadi disesuaikan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu 3 kali. Iqra 3 kali. Berikan materi juga baiknya 3 kali. Dikarenakan 1 kali ada kadang-kadang pukul belum fokus terhadap ataupun kedua masih ramah-ramah, 3 kali ada kalimat ya supaya pengertian tersebut menempel pada anak didik kita sekalian. Ayo sekolah ngobrolnya, sekolah berapa? Mesti kali ge
Di mana ingat keluar kalau apa pokok gitu. Sebab beli terletak goreng tempe gitu. 3 kali. Bagaimana orang-orang yang dititipin atau orang tuanya yang dititipin melaksanakan kewajiban menyuruh anak tersebut. Jadi kalau memukul itu jadi cepat emosi. Kadang-kadang suka kebablasan. Ya kadang-kadang gitu ya. Maka bagi orang tua tersebut, walau lam yakni ila mubaratan, manakala orang tersebut tidak mampu mengatasi pukulan sehingga dia itu sampai pukulnya sampai memar-memar atau saking cepat emosi, maka diterangkan adalah tarkuha untuk ditinggalkan untuk memukul. Kadang-kadang temperamen gitu tanya kecilanya sudah. Jadi agama sudah mengatur. Itu masa ya saya tidak salah. Itu pelaksanaan perintah terhadap anak yang usianya sudah 7 tahun dan bisa memberikan suatu peringatan dengan pukulan yang lembek ataupun yang tidak memberi, tidak ada bekas ataupun bengkak ya. Manakala anak tersebut lalai meninggalkan sholat di mana usia sudah masuk kepada usia 10 tahun. Wa hikmatu dzalika at-tamrin. Hikmah dari perintah 7 tahun dan bisa boleh memukul ataupun dengan usia 10 tahun, ada hikmahnya, ada tamrin ya. Percobaan untuk biasa anak tersebut disiplin terhadap ibadah. At-tamrin al-ibadah. Ya tawaduha supaya biasa anak tersebut melaksanakan sholat dan wala yakuha, dan anak tersebut tidak mau meninggalkan sholat selama dia tidak masa balik. Jadi memang gitu. Akibat orang yang terbaik, ya, yang terbaik orang barunya budak punya channel. Akhirnya pembongkas atau peringatan orang tua jadi 14. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk melaksanakan sholat di mana umur 7 tahun dan sampai umur 10 tahun sama persisnya untuk diperintahkan tasawuf atau anak tersebut diperintahkan puasa, sholat, puasa. Ada orang yang rajin sholatnya, puasanya tidak. Atau kadang-kadang sebaliknya, puasanya rajin, sholatnya tidak. Ya gitu ya. Puasa Senin Kamis, puasa Minggu, puasa Rajab kita laksanakan, tapi sholatnya tidak. Ya, gitu ya. Ada yang sholat tapi puasa tidak. Maka kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah anak tersebut, pelaksanaan sambil sholat adalah melaksanakan puasa. Ya, atau manakala anak tersebut mampu untuk melaksanakan puasa. Melaksanakan puasa. Jadi jangan disamakan dengan dewasa. Kalau budak sedih itu kuat guntur, ya, nahan lapar. Jadi kalau memang orang anak tersebut tidak mampu, jangan dipaksakan untuk 1 hari. Latihan kan bertahap kan, ada anak itu ada puasa sampai jam 9 ya. Udah makan puasa lagi sampai jam 12, udah makan
Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, wa bahasal adra'i fi qawli sahidin ka'bin atau bi syahadataini anahu marhuban bi sholat. Menurut Imam Adra'i, bagi hamba sahaya yang punya anak kecil, ya, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kafir, contoh anak tersebut diasuh ataupun bareng-bareng main dengan anak-anak kita. Ada orang-orang kafir atau orang muslim bareng main sama anak kita, tapi anak tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, 2 kalimat syahadat, ditanya, maka sunat diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Tidak wajib, ya gitu, tidak wajib, sunat dilaksanakan, dia merintah melaksanakan sholat. Tapi tidak ada paksaan untuk sampai dipukul, ya, dikarenakan dalam agama la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masalah agama. Bagi orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, anak tersebut main bareng sama anak kita, cucu kita main, anak kita membaca 2 kalimat, anak itu dengerin, langsung menghafal, maka bagi anak-anak tersebut sunat diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Tapi manakala tidak sholat, tidak ada perintah untuk dipukul, ya, dikarenakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk melaksanakan agama bagi orang-orang luar daripada kita. Selanjutnya, wajib wa'idun ala man nara nahyu an muharramat. Wajib bagi orang tua dan orang yang diwasiatkan untuk mengurus anak tersebut, ya, untuk memerintahkan menjauhi hal yang diharamkan. Contoh hal-hal yang dilarang agama wajib diperintahkan untuk menjauhi. Jadi dari sedini mungkin agama sudah ditancapkan oleh orang tua kepada anak-anak, di samping untuk memerintahkan sholat dan dijaga atau dilarang untuk hal-hal yang haram itu diberikan. Kamu jangan suka nolong orang-orang, kamu suka jangan bohong. Itu ada kalimat itu berperintah supaya anak tersebut apa? Mengerti dan membiasakan untuk berkata jujur, ya, tidak berbohong dan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya dilarang oleh agama, dijauhi. Selanjutnya, wa ta'limul wajibat. Wa ta'limul wajibat, yang dan memerintahkan ataupun mempelajari, mengajarkan kepada anak-anak yang masih kecil hal-hal yang diwajibkan oleh agama. Samping sholat, berarti praktek wudu, ya, harus mengetahui yang membatalkan wudu, syarat wudu dan lain sebagainya. Jadi praktek-praktek yang menopang ataupun yang memberikan kesempurnaan dalam sholat, dalam kewajiban harus diberikan pelajaran. Jadi bagi orang tua gitu, ada perintah untuk anak tersebut supaya diberikan didikan agama, didikan manakala sudah dewasa, sudah biasa. Bahkan sampai agama memerintahkan walau sunat
digunakan untuk susu siwa, ikat pun harus ada. Nah kecil kan suka kamu dulu gosok kulit dulu kan katanya supaya biasa. Bagaimana kalau memang memerlukan biaya? Ya, sekolah, betul ngaji, ya pakai biaya, ya biaya. Kalau dulu mau padul zaman dulu maksudnya, bayar dapat mana bisa yang tanah kan sama, itu bayar listrik, kalau ada SPP silakan saja. Wow dulu ta'lim ini untuk bukan upah ya, untuk honor memberikan kepada materi-materi tersebut. Yang berikan itu kan harus ada yang mampu dan yang biasa, ada honornya semacam baca Quran, ada ilmu etika dan lain sebagainya. Itu dibebankan di mali di harta anak tersebut. Kalau memang anak tersebut punya harta, dia dari harta tersebut bisa jadi bisa. Contoh begini, anak ini baru 5 tahun ditinggalkan oleh orang tuanya, tapi orang tuanya kan kaya. Itu kan anak tersebut mendapat warisan, maka yang mengurus warisan itu adalah kakeknya ataupun orang-orang yang dipercayakan. Berarti kan kalau sudah sawah kadang-kadang harus sewa kontak. Jadi kan ada penghasilannya, maka penghasilan tersebut untuk memberikan honor kepada orang-orang yang mengajar pendidikan anak. Bayaran tahunnya telek, karena perlu beres tak orang bagi-bagi masalah harta yatim begitu. Harta yatim teh harta anak yang belum dewasa, yatim tinggal. Walaupun memang itu pendudukan yang urus barang yatim adalah keluarga sendiri, bahkan ibunya sendiri ataupun bapaknya sendiri. Contoh, ibunya anak itu usia 6 tahun meninggal, sawahnya banyak, kekayaannya banyak, harus ada itu bagian diuruskan pada orang bapaknya kan. Bapaknya mengurus kekayaan tersebut, ada jangan habis oleh bapaknya. Udah dewasa, palbah dewasa, barangnya saya bilang gitu. Ya, soalnya gitu kan. Padahal dia itu waktu kecilnya tinggal sama ibunya, sawah begitu banyak, ya, luas, tapi manakala orang udah dewasa, kekayaannya habis. Bisa jadi kan? Bisa jadi, maka harus aturan mengurus barang itu harus politik. Contoh ini dalam konsep agama, manakala anak tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya. Contoh betul anak usia 5 tahun ditinggalkan oleh ibunya. Contoh, kekayaan selama ibunya dan bapaknya adalah 5 hektar. Contoh. Terus dalam rekening ada namanya rekening saya salah kan gitu, tunjangan jadinya atau deposito jadinya, deposito sekian ratus juta kita kalkulasikan. Bagi orang tua atau bapak yang meninggalkan anak yang ditinggalkan oleh istrinya adalah seperempat dan kekayaan yang ada. Contoh kalkulasi begini, sawahnya 5 hektar, atau kalkulasikan jumlah keuangan itu sampai 1 miliar. Contoh 1 miliar di kekayaan seluruhnya, maka bapaknya kebagian seperempat, berarti 250 juta. Itu
bagi bapaknya. Itu berbentuk duit atau berbentuk barang. Bagi anak ada bagian kan, bagian seperempat. Tadi 250 ya, sisanya kepada ahli waris. Manakala anak tersebut masih kecil, bisa diatur diurus bapaknya atau keindungan dengan catatan hasil daripada olahan tersebut ada untuk anak, sehingga bisa sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada kelebihan bisa lebih banyak, sehingga taraf ekonomi anak tersebut manakala menempuh pendidikan tidak merasa repot orang tua, dikarenakan memang jatahnya ada, tidak merepotkan orang tua, dikarenakan ada. Yang jadi masalah khawatir adalah tatkala orang tuanya, salah seorang orang tuanya meninggal, tiba-tiba anak belum ngerti urusan begitu, habis dihabiskan oleh orang tua tersebut, sehingga anak sudah dewasa tidak punya apa-apa, itu dolim, memakan barang yatim, walaupun yang makannya adalah orang tuanya. Dan sudah pecah ngerti, itu harusnya ada. Itu makanya dalam Al-Quran memakan barang yatim itu harus peliti, mengurus barang yatim harus peliti. Manakala upah ataupun honor untuk mengajar Quran, mengajar ilmu agama itu dibebankan kepada harta kekayaan tersebut, tidak punya kan? Kalau tidak punya adalah summa ala bihi kepada bapak. Kenapa boro-boro boga yang bapaknya tanggung jawab? Summa ala bihi manakala sudah pisah suami dan istri, anak tersebut dibebankan biaya kepada bapaknya. Kalau memang bapaknya tidak mampu, dibebankan baru kepada ibunya. Aturan banyak begitu. Ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Ayo silakan. Di mana niatnya seperti orang tua punya anak belum dewasa di atas 17 tahun, tapi dia tetap diingatkan belum mau sholat. 17 tahun. Umur 17 tahun Di atas. di atas. Dan kedua, gimana kalau udah keluarga dia sebagai orang tua? Selanjutnya, kalau orang tua meninggal tidak meninggalkan warisan harta, apakah berdosa sebagai orang tua tidak meninggalkan warisan harta? Terima kasih. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya bagi orang tua yang anaknya sudah masuk kepada balik ya, usia balik, tapi tidak melaksanakan sholat. Ada perintah untuk mengingatkan. Lalu kalau mengalami sholat dalam Al-Quran, perintahlah akhlak keluarga kamu. Keluarga itu adalah orang suami, istri, suami dan anak cucu untuk melaksanakan akhlak kamu. Ada perintah. Sampai mana? Ya sampai kita mampu untuk amal ma'ruf ataupun perintah. Dan jangan bosan-bosan. Walaupun tidak dihubungi, kewajiban kita mengingatkan. Ya kalau kita udah mengingatkan, berarti pas tanggung jawab kita. Yang anehnya, kita cuma udah pegel sebulan terus-terusan, akhirnya capek lah. Anggaran udah makin kita sendiri udah. Jangan bosan, harus
sampai kita kalau memang anak tersebut tidak melaksanakan terus wa ta'ala sholat wa ta'ala tidak keluargamu anak cucu ataupun keluarga ataupun diri untuk melaksanakan. Selanjutnya bagi yang punya anak ya, berkeluarga berarti kewajibannya kepada orang anak bertanya, wajibannya aslinya. Tapi manakala kita ada kaitan ataupun istilahnya kita harus mengingatkan, ya, mana itu berubah anak, kamu sudah punya anak, harus mengingatkan untuk melaksanakan sholat kamu gitu. Ada semacam teguran ataupun peringatan ataupun mengingatkan untuk melaksanakan. Jadi jangan bosan-bosan untuk perintahkan. Memang lepas tanggung jawab kita karena sudah balik, tapi dalam sisi lain ada semacam kewajiban moral kita untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan kepada saudara ataupun anak ataupun itu melaksanakan. Nomor ketiga, berdosalah itu. Kamu berdosa berarti wajib mengingatkan. Berarti wajib mengingatkan ini kita berdosa. Kalau memang kita tidak punya apa-apa, yang kita meninggalkan tidak punya apa-apa ya silakan. Kalau mengatakan apa-apa maksud melantarkan, ada untuk kita biaya untuk anak tiba-tiba tidak dilaksanakan, itu artinya melantarkan. Kalau memang kita tidak mampu, ada deal yang lain, solusi apakah dititipkan kepada pesantren, ada yang gratis ya gitu ya, ataupun ada hal-hal yang sifatnya gitu, ada orang tua asuh ya gitu. Kita harus ada semacam kepedulian daripada orang lain untuk mengasuh dan mendidik kepada orang lain bagi orang-orang yang tidak punya. Jadi ada solusi. Jadi kalau memang sudah tidak ada, jangan gitu. Coba tanya, kadang-kadang kan banyak sekarang kan ya, pesantren yang gratis, ya gitu. Anak di pembeliannya ada. Dikatakan dia itu punya beban moral untuk diperintahkan dalam agama untuk kalau untuk pribadi mah tidak dosa, ya memang diwajibkan tidak punya apa-apa, tidak dosa. Cuman kita harus ada upaya untuk pendidikan anak sampai kita bisa mencari orang tua asuh ya, ataupun donatur yang banyak kan. Jadi dia jangan malu demi anak ada cukup. Dia untuk orang yang meninggal dengan sakit itu berapa? Kayak sanksi dia apa dibayar? Artinya kalau dulu saya pernah ini, apakah betul dia untuk orang sakit dan sesuatu itu 1 liter per waktu sholat? Apa gimana? Ya.
Waktu witri wasol. Jadi untuk pelaksanaan fidyah barang siapa yang meninggal dan orang tersebut yang meninggal banyak sholat yang ditinggalkan, ya. Dan orang tersebut ada inisiatif untuk ibarat ataupun fidyah, ya. Maka di dalam keterangan kita di sini yuqalu sholat istisqain, maka diberikan untuk per sholat satu waktu sholatnya dalam fidyah adalah nisfu setengah ukuran zakat fitrah. Berarti kalau zakat kita berarti 3 liter setengah, ya. 3 liter setengah berarti 2 kali setengah berarti setengah 2 kali setengah berarti 1,25 kilo. Wa qadahu witri wasaumi, dan termasuk at-tamri wajib fidyah atau ibarat adalah hukum witir. Witir ini harus ada. Wasaumi dan puasa. Makanya pendapat yang melaksanakan ini adalah witir itu adalah sunat yang sangat dianjurkan, sehingga meninggalkan pun adalah makruh mendekati kepada tahrim, pada haram. Jadi Abdul Nafli bab utama atau sholat sunat ada sholat witir. Sehingga ada ulama yang menyatakan bahwa sholat yang wajib kepada kita ada bukan 5 tapi 6, yaitu termasuk witir. Maka dalam fidyah pun witir itu masuk. Jadi begini Pak Dul, contoh ya. Si anu meninggalkan sholat 1 bulan, ya, 1 bulan. Witir pun tidak tinggalkan, berarti jadi 6 kali dikalikan sholat 6 waktu dikalikan tadi setengah shotnya berapa? Saliter? Udah 2 liter ya, udah 2 liter. Tak itu berarti sapoe teh wajib dijahat seberapa? Kalau yang itu wajib apa sunat? Maka di sini terangkan wahakada hukmul witri. Hukum witir pun masuk kepada kategori kategori wajib dipijahan. Ya, wajib dipijahan. Maka witir masuk kepada amalan atau sunat yang sangat dianjurkan, bahkan hukumnya makruh, mendekati makruh tahrim bagi orang yang meninggalkan sunat witir, gitu. Sunat witir. Witir Ramadan atau Witir sehari-hari, aduh. Yang kan sholat lagi wapoe kan, yang witir itu wapoe. Kan beda pelaksanaan witir bisa 2 kali, dua waktu. Bagi orang yang biasa bangun tengah malam, maka witir harus berada di peringkat akhir sholat. Sudah tahajud, sudah tobat, ya, sudah kajian, akhir dari perjalanan sholat ada di akhir dengan witir. Bagi orang yang biasa
qiyamulail ya. Bagi orang yang tidak biasa suka sih, suka, tapi dibanding-banding dalam satu bulan itu bisa sholat witir, sholat tahajud itu cuma 2 hari ataupun seminggu, kebanyakannya turu. Kebanyakan turu, maka pelaksanaan witir hendaknya setelah melaksanakan ba'da isya, gitu ya. Jangan diakhirkan kepada qiyamulail dikarenakan tidak terpercaya untuk bangun tengah malam. Itu ya kita yang merasakan kan, ya merasakan. Berteguh contoh ya mah lain menceritakan ibadah kita, tapi kita kan punya barometer ya. Berteguh dalam 1 bulan qiyamulail sholat tahajud tengah malam itu berapa hari contoh, 1 bulan, sekali-kali acan gitu ya, atau seminggu, berarti sayena witir itu setelah ba'da isya. Tapi kalau memang orang sudah biasa bangun tidur sholat qiyamulail, maka hendaklah witir itu diakhiri, akhir dari perjalanan sholat sunat. Jadi setelah tahajud, tobat, sholat hajat, akhirnya witir. Nah, menunggu sampai melaksanakan sholat subuh, gitu kan? Bukan dari Ramadan saja, aduh. Ngapoy teman ya. Pokoknya begini, yang dikatakan tahajud adalah sholat sunat malam, ya, yang didahului dengan tidur, ya itu kan, ya tidur.